Pagi menjelang siang kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya baca demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema firman Tuhan, hal yang kecil bisa melakukan perkara besar. Amin. Hal yang kecil bisa melakukan perkara besar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang 1 juta, lalu di lain waktu kita punya uang 100.000. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang lebih banyak kita berbuat? Uang 1 juta atau uang yang 100.000? Coba Bapak Ibu, bisa dijawab Bapak Ibu ya Saudara. Kira-kira menurut Bapak Ibu, misalnya kita punya 1 juta uang, lalu di lain waktu kita punya 100.000 uang. Kalau dibandingkan 1 juta dengan 100.000, mana lebih banyak kita berbuat? Uang yang 1 juta atau uang yang 100.000? Cobalah Bapak Ibu. Tidak bisa ya, tidak bisa kita atur uang kita ya, susah ya. Atau yang 1 juta atau yang 100.000? Kira-kira Bapak Ibu, misalnya beli banyak, beli barang banyak, berbuat segala sesuatunya, pasti kali-kali dunia yang 1 juta lah yang paling banyak kita berbuat. Itu kali-kali dunia. Iya kan? Sisa juta kan? Nah, tauli barang dapur lebih banyak dapat kalau kita memiliki uang 1 juta daripada uang 100.000. 100.000 Bapak Ibu, itu kalau kali-kali sekarang Bapak Saudara adalah gaji dalam 1 hari. Kalau gaji-gaji sekarang Bapak Saudara, itu kali-kali dunia lebih banyak berbuat 1 juta daripada 100.000. Tapi bagi Tuhan Bapak Saudara tidak seperti itu.
yang sedikit daripada memiliki banyak hal atau memiliki banyak segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Ingat, janda Sarfat memiliki tepung dalam tempayan hanya sedikit, dan minyak dalam buli-buli dikatakan di situ hanya sedikit. Dan ketika dia berkata kepada Elia, dia bilang kepada Elia, aku punya hanya tepung segenggam. Bapak Ibu, segenggam tempayan, tepung dalam tempayan itu hanya segenggam. Kalau segenggam itu, Bapak Ibu Saudara, kalau diterjemahkan, Bapak Saudara, di bahasa asli dan diterjemahkan ke bahasa Nias, Bapak Saudara, adalah segenggam itu adalah hasadra'u. Hasadra'u. Makanya nabakoda memberota, Bapak Saudara, adalah so berani dudui. Berani dudui. Setiap masak ambil segenggam hasadra'u bebagarati. Itu dulu. Makanya kadang-kadang kan tefahubo punya mifuna daripada yada lalu yada saya erodino drang bebagarati erodino natalu kali modino satu hari genggam kasih di plastik, dan ketika di plastik sudah banyak baru dibawa ke gereja. Disebut bahwa itu disebut dengan berani duduyu. Nah, bakoda itu berani dulu, itu sangat diberkati. Artinya setiap aku makan, saya memberikan sama Tuhan segenggam. Dan tepung ini adalah janda Sarfat ini adalah hanya segenggam hasadra'u. Bahkan dia bilang kepada Elia, kalaupun kami makan hanya sekali saja, maka setelah itu kami mati. Bayangkan dong, hanya segenggam. Kalaupun itu kami makan, maka setelah itu kami mati. Tapi kita lihat, Bapak Saudara, ketika yang sedikit itu dia berikan bagi Tuhan, ketika yang sedikit itu dia berikan bagi Elia, diberi makan kepada Elia, maka ketika yang sedikit itu melepaskan daripadanya, mujizat berkata bahwa firman Allah berkata, tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Lucu Tuhan itu, oh saudara, lucu. Kalau kita memperhatikan, kadang-kadang Tuhan memberikan kejutan bagi kita. Tuhan bagi yang sedikit, kadang-kadang disitulah Tuhan kadang-kadang bekerja dengan luar biasa. Disitulah Tuhan berkarya dengan luar biasa, Bapak Saudara. Apa yang kita miliki mungkin saat ini tidak ada apa-apa, tapi kita melihat bahwa dari yang sedikit, Bapak Saudara, bisa berbuat sesuatu yang besar. Banyak orang memiliki banyak harta sekarang tapi tidak bisa berbuat buat Tuhan. Banyak orang memiliki uang banyak saat ini tapi tidak bisa berbuat sesuatu sama Tuhan. Tapi banyak orang yang memiliki tidak ada apa-apa bagi Tuhan dan bisa melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat bahwa Gideon, orang Israel sedang diganggu oleh orang Amalek, diganggu oleh orang Moab, diganggu oleh orang Filistin, diganggu oleh orang Midian. Mereka menderita, mereka susah, selalu disakiti oleh bangsa-bangsa lain, selalu dianiaya oleh bangsa-bangsa Moab, Amalek, dan Filistin dan Midian. Mereka sangat menderita sekali orang Israel, dan di tengah-tengah penderitaan mereka, maka Tuhan membagikan seorang tentara yang disebut dengan Gideon. Tentara yang hebat, tentara yang luar biasa, tentara yang sanggup menyelamatkan orang Israel. Kita memperhatikan dari ayat yang kita baca bahwa ketika orang Midian memiliki pasukan ratusan ribu orang akan mengepung orang Israel, maka setelah dikepung orang Israel dan orang Israel sangat susah, dan Gideon mengumpulkan rakyat bersama dengan dia adalah 32.000 orang. Kalau 32.000 orang dibanding dengan ratusan ribu orang, maka itu terlalu sedikit bagi Gideon. Tetapi Tuhan berkata, Gideon, terlalu banyak rakyat
yang bersama dengan engkau, karena 32.000 orang. Lalu apa kata Tuhan kepada Gideon? Katakan dan serukan kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Dan ketika Gideon menyerukan itu kepada rakyat bersama dengan dia yang jumlah 32.000 orang, maka ketika dia menyerukan itu, pulanglah 22.000 orang. Maka tinggal 10.000 orang yang bersama dengan Gideon. Dan ketika 10.000 orang itu pun Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, itu masih terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau. Saya memberikan lagi proses, memberikan lagi ujian lagi. Suruh mereka pergi di sungai dan suruh mereka minum. Dan ketika mereka minum di sungai, minum air, saudara, siapa yang minum seperti anjing, pisahkan. Dan siapa yang minum, mengambil tangannya dan dia berikan ke mulutnya, maka Tuhan berkata kepada Gideon, pisahkan juga. Rupanya orang yang minum seperti anjing, saudara, 9.700 orang. Dan orang yang minum ambil tangan di sungai dan dia minum di tangannya, maka dipisahkan adalah hanya 300 orang. Bahkan Tuhan berkata, itulah dia yang akan engkau bawa untuk mengepung yang 100.000 prajurit pasukan daripada Amalek dan Midian. Kita melihat, saudara, kalau dibanding ratusan ribu pasukan berlawanan dengan 32.000 orang, itu masih sedikit. Tapi Tuhan berkata itu terlalu banyak. Lalu tinggal 10.000 orang. Lalu kalau dibanding ratusan ribu orang prajurit Midian dan Amalek, maka 10.000 orang itu, maka itu juga akan terlalu sedikit, Bapak dan Saudara, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Tapi Tuhan berkata bahwa itu terlalu banyak, terlalu banyak. Yang 10.000, lalu tinggal sisalah 300 orang. Bayangkan, yang 300 orang melawan yang ratusan ribu orang. Bahkan pun dikatakan firman Allah bahwa mereka akan memiliki unta-unta yang tidak terhitung banyaknya. Dan bayangkan mereka ketika mereka naik di bukit itu, mereka seperti belalang banyaknya, karena mereka mengepung orang Israel. Tetapi hanya 300 orang Tuhan siapkan untuk mengalahkan musuh yang besar. Bapak saudara, kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal yang sedikit untuk menjadi hal yang besar. Amin. Coba kita bandingkan. Sebenarnya kalau kita bandingkan, kali-kali Yesus lucu kadang-kadang dalam hati kita. Makin banyak, makin sedikit, dan makin sedikit, makin banyak. Kita bandingkan dua hal, Bapak Ibu. Kita baca dulu dalam Matius 15 ayat 34 sampai 37. Coba dibaca, Bapak Saudara, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 34 sampai 37. Coba salah satu yang baca. Tiga 34, 37. Matius 15, 34, 37. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, ya, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa.
Di situ kita temukan bahwa 7 roti. Yang kenyang di situ berapa orang? 4.000 orang, hanya laki-laki. Coba mundur di pasal 14. Pasal 14 ayat 16 sampai 20. Cepatlah, masa mahasiswa lambat? Hanya mundur sedikit saja. Pasal 14 ayat 16 sampai 20. Kalau kami dulu belum lepas pun ayat guru sekolah kitab ucapkan sudah berdiri saya. Itu cepat, cekatan namanya. Coba Matius pasal 14, 16, 20. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Di sini hanya 5 roti, tapi yang makan 5.000 orang. Itu laki-laki. Dan 7 roti, sisa 7 bakul. Dan yang makan 4.000 orang, hanya laki-laki. Lalu di pasal 14 itu disebut 5 roti. 5 roti, tapi 5 roti ini makan 5.000 orang, hanya laki-laki. Dan sisa adalah 12 bakul. Bapak saudara, lucu, semakin sedikit semakin banyak, Bapak saudara. Nah, artinya Bapak saudara, dari yang sedikit bisa melakukan perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu. Amin. Bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita memperhatikan Bapak Ibu saudara, dikatakan di sini 7 roti dikenyangkan 4.000 orang laki-laki, dan 5 roti dikenyangkan 5.000 orang laki-laki, dan sisa 12 bakul. 7 roti sisa 7 bakul, Bapak saudara. Kalau kita memperhitungkan, Bapak saudara, semakin mundur bahkan semakin 3 roti bisa sampai, Bapak Ibu saudara, sisanya adalah 15 bakul. Bahkan pun kalau kita memperhatikan sampai 1 roti, maka bisa sisanya sampai 20 bakul, Bapak saudara. Itu kali-kali daripada Tuhan Yesus. Berbeda dengan kali-kali kita. Kadang-kadang kali-kali kita, Bapak saudara, naso saya kefeda 10.000 ay bebeta bergereja hana ay ahori danya bagamela. Ya, itu kali-kali kita kadang-kadang. Tapi kali-kali Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ketika perempuan Sarfat ini hanya memiliki sedikit, sampai dia bilang, hanya sekali kami makan itu, dan setelah kami makan itu kami mati. Seandainya dia tidak melepaskan dan memberikan kepada Tuhan, betul yang dia bilang bahwa dia akan pasti mati. Tapi karena dia memberi, melepaskan apa yang dia punya, tidak ada lagi yang dia punya selain itu. Hanya segenggam dia berikan bagi Tuhan. Maka kita lihat bahwa tepung tidak pernah habis dan minyak tidak akan pernah habis, mengalir terus. Amin. Kali-kali Yesus seperti ini, saudara, apa yang engkau punya? Dan mereka bertanya, semua yang ada di situ. Pasal 15 berkata, kami hanya memiliki 7 roti. Dan ketika lagi sudah mulai malam di pasal 14, maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia berkata, apa? Berikan mereka makan. Sampai Petrus berlawanan dengan Yesus, Guru, tidak mungkin kita kasih makan begitu banyak jumlahnya. Tetapi Yesus berkata, berikan mereka makan.
Dan Yesus menyuruh pemberian, tanyakan kepada mereka apa yang ada pada mereka. Bapak saudara, tidak ada yang lain selain daripada 5 roti. Dan itu pun terdapat bukan kepada orang tua, dan itu pun terdapat di tangan anak-anak. Dan hanya itu yang ada, hanya 5 roti. Lalu dengan 5 roti itu dibawakan kepada Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan. Maka ketika dia bersyukur kepada Tuhan, maka ketika dia membagi-bagikan, maka bisa dikenyangkan orang 5.000 orang, hanya laki-laki. Maka sisa pun 12 paku. Amin. Itu kali-kali daripada Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kali-kali kita, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kali-kali kita, kalau sudah tidak ada lagi, oh saudara, kalau tidak ada lagi uang, sudah susah. Kalau tidak ada lagi apa yang kita beri, Bapak Ibu Saudara, adalah sudah lemah, maka tidak ke gereja. Kenapa tidak ke gereja? Lah diambil lagu, lah di kolektor. Padahal Tuhan tahu dan Tuhan mau lakukan mujizat yang besar ketika kita mau memberikan dengan hal-hal yang sedikit. Saya kembali kepada firman Allah, Bapak Ibu, kepada tema firman Allah. Hal yang kecil bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Kata Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Dia berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama dengan engkau. Jangan-jangan nanti mereka menyombongkan diri, karena kekuatan kami lah kami boleh menang. Kata ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang menuju keberhasilan, orang yang menuju kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, adalah harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kata terlalu banyak, kata Tuhan, berarti itu adalah terlalu banyak, artinya jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Bapak Ibu, saya memberikan satu contoh yang berhasil, yang selalu diperhadapkan dengan tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Yusuf adalah sebenarnya waktu dia anak muda sudah bermimpi-mimpi pun dia menjadi seorang raja dan seorang penguasa. Dan Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan langsung mewujudkan dia sebagai penguasa? Tidak. Tapi yang pertama dulu dipersulit dulu, ditekan dulu oleh saudara-saudaranya, sampai dibunuh oleh saudara-saudaranya, sampai dibuang ke sumur yang dalam yang tidak ada air. Diproses, di bawah tekanan, Bapak Saudara, penderitaan yang luar biasa, Bapak Saudara, menghadapi sesuatu penderitaan yang dalam, bahkan pun bisa dibuang ke sumur yang kosong, bahkan pun berniat saudaranya membunuh dia. Itu adalah merupakan sebuah proses. Padahal mimpinya, dan Tuhan bilang dia berhasil dan menjadi seorang raja. Dan ketika dia dilihat, saudaranya melihat orang Midian lewat, maka mereka berkata, kita juallah adik kita itu, daripada kita bunuh dia, daripada dia mati di sumur itu, lebih kita jual. Mereka jual dia ke orang Midian. Dan ketika orang Midian itu membelinya, maka dijual lagi ke tanah Mesir yang bernama Potifar. Berapa kali jual-jual, Bapak Saudara? Nah, artinya Bapak Saudara, menjadi seorang penguasa tidak harus menjadi seorang penguasa, tapi harus banyak tantangan yang harus dihadapi, Bapak Saudara. Dan ketika di rumah Potifar dia menjadi penguasa, dipercayai oleh Potifar, tapi rupanya dia dirayu, digoda oleh istri Potifar, dia juga dipenjara, Bapak Saudara. Dikasih di dalam penjara, dikasih di dalam tempat yang bisa dikatakan tidak ada kebebasan, Bapak Saudara. Artinya orang yang berhasil, orang yang hebat, orang yang melakukan perkara yang besar, Bapak Ibu Saudara, adalah harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang kali-kali kita kadang-kadang berbeda dengan kali-kali Tuhan. Nano sedikit kadang-kadang prinsip kita sebenarnya, jujur saja,
Maunya aku mendengarkan khotbah gembala. Apa itu? Kalau soal memberi itu, maunya aku memberi. Tapi tunggu dulu aku berhasil. Itu kadang-kadang kali-kali kita. Ya, kalau Anda tidak berhasil seumur hidupmu, berarti bagaimana tentang kata-kata itu? Maunya aku, tapi tunggu aku kaya. Maunya aku, tapi tunggu aku pengusaha. Maunya aku, tapi tunggu aku banyak uang. Oh saudara, banyak orang memiliki banyak, tapi tidak banyak berbuat sesuatu. Tapi banyak orang memiliki sedikit, maka dari yang sedikit itu bisa melakukan perkara yang besar. Maka saya kembali kepada ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Ketika Anda memiliki 1 juta dan di lain waktu engkau memiliki 100.000, menurut kali-kali dunia, maka lebih banyak kita berbuat yang 1 juta daripada 100.000. Tapi bagi Tuhan, Bapak Saudara, lebih banyak kita berbuat dari yang sedikit bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jangan tunggu Anda diberkati. Jangan tunggu Anda menjadi seorang pengusaha. Jangan tunggu Anda menjadi orang yang berhasil baru mau berkorban. Belajar dari hal yang kecil, dan dari hal yang kecil itu bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Dalam hal-hal yang kecil bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Maka inilah firman Allah. 7 roti makannya 4.000 orang. 5 roti makannya 7 roti 4.000 orang. 5 roti 5.000 orang. Kalau 4 roti berarti 6.000 orang. Kalau 3 roti berarti 7.000 orang. Kalau 2 roti 8.000 orang. Kalau 1 roti berarti 9.000 orang bisa makan. Hanya laki-laki dikenyangkan. Itulah kali-kali Yesus. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Gideon punya rakyat yang siap berperang 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang itu banyak sekali itu. Lalu pulang 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Lalu Tuhan lagi berkata, itu terlalu banyak. Tapi hanya dengan 300 orang itulah yang siap untuk berperang. Apa arti dari angka 300 orang Bapak Saudara? Adalah angka 300 orang adalah angka kesetiaan. Dalam hidup kita Bapak Saudara, adalah yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan. Setia bagi Tuhan, rajin beribadah, rajin untuk komunitas, rajin dalam ibadah-ibadah apapun. Itulah yang Tuhan suka, dan kita akan menjadi orang yang berhasil ketika kita sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Sampai di sini firman Allah, kita bangkit berdiri Bapak Saudara.